Pasti kita semua pernah kan terkagum-kagum sama kemampuan AI. Tapi, pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya ada di balik keajaiban itu? Soalnya, di balik semua faktor wow tadi, ada sisi lain yang jarang banget dibahas, tapi krusial. Nah, itulah yang akan kita bongkar bareng-bareng hari ini. Coba deh kita lihat dua sisi mata uang ini. Di satu sisi, AI itu udah kayak asisten super pribadi kita. Tapi di sisi lain, kita juga terus-terusan dengar peringatan soal bahaya bias, soal etika. Jadi, gimana cara kita jalan di antara dua dunia ini? Nah, di sini kita mau coba tarik benang merahnya, biar kita nggak cuma kagum, tapi juga paham. Iya, fase wow, keren banget itu rasanya udah lewat ya. Sekarang pertanyaannya tuh udah geser. Bukan lagi apa yang bisa AI lakukan, tapi bagaimana kita bisa kerja bareng sama AI. Udah waktunya nih kita berhenti jadi penonton yang pasif dan mulai jadi mitra yang kritis. Nah, buat jadi mitra yang kritis itu, kita butuh skill set yang baru. Dan ini bukan sekedar update software di otak kita loh. Ini tuh pergeseran yang fundamental banget. Dari yang tadinya cuma menilai konten yang dihasilin, jadi berani menilai sistem di baliknya. Ini yang namanya literasi jenis baru. Coba deh lihat bedanya di sini. Dulu, literasi digital itu bikin kita jadi kayak detektif informasi, ngecek fakta, bongkar hoaks. Tapi sekarang, literasi AI nuntut kita buat jadi lebih dari itu. Kita harus jadi semacam mekanik yang berani nanya, kenapa mesin ini mikirnya begini? Nah, ini dia intinya. Keahlian paling penting sekarang itu bukan lagi soal benar atau salahnya jawaban AI, tapi keberanian kita buat mempertanyakan bagaimana jawaban itu bisa muncul. Pertanyaan mengapa AI berpikir ini benar, itu mengubah total peran kita. Kita bukan lagi cuma penilai konten, tapi penilai sistem. Begitu kita mulai ngintip ke dalam mesin, kita bakal langsung ketemu sama salah satu masalah terbesarnya. Sebuah jebakan yang hampir selalu dibicarain, bias. Gimana ceritanya sebuah teknologi justru bisa mantulin, bahkan memperkuat kekurangan kita sebagai manusia. Biar nggak abstrak-abstrak banget, kita lihat contoh nyata yuk. Bayangin aja kita lagi bikin eksperimen kecil-kecilan pakai AI generator gambar. Hasilnya, timpang banget kan? Nah, yang penting buat diingat, AI itu nggak punya prasangka. Mesin nggak bisa benci. Masalahnya itu ada di makanannya. Data yang dia pelajari yang ternyata isinya cuma cerminan pandangan dunia yang sempit dan klise banget. Inilah yang kita sebut bias AI. Prinsipnya simpel banget. Sampah masuk, sampah keluar. Kalau data yang dipakai buat ngelatih udah miring, ya hasilnya pasti miring juga. Bedanya, sampah ini sekarang disajiin dengan super meyakinkan dan bisa nyebar dalam skala yang masif. Dan disinilah letak bahayanya. Bayangin dalam proses rekrutmen ya, AI nggak lagi cuma jadi cermin yang mantulin bias masa lalu. Dia berubah jadi cetakan yang secara otomatis melanggengkan ketidakadilan itu buat generasi-generasi berikutnya. Oke, kita udah lihat masalahnya. Sekarang, bagian yang paling penting, solusinya gimana? Gimana caranya kita bisa ambil alih kemudi? Ini saatnya kita berhenti jadi penumpang pasif dan mulai belajar jadi pilot yang cerdas dalam perjalanan kita bareng AI. Saya suka banget analogi ini. Anggap aja AA itu aktor yang berlian. Kalau Anda cuma kasih naskah satu kata, sedih, ya hasilnya mungkin biasa aja. Tapi kalau Anda sebagai sutradara, ngasih arahan yang detail, kasih konteks, kasih nuansa, hasilnya bisa luar biasa. Kualitas output AI itu ada di tangan Anda, sang sutradara. Kutipan ini datang dari orang yang mungkin paling paham rasanya kalah sama mesin. Grandmaster catur Garry Kasparov. Tapi uniknya, setelah dia kalah dari komputer Deep Blue, dia nggak benci sama teknologi. Justru sebaliknya, dia jadi pendukung paling vokal buat kolaborasi manusia-mesin. Dia nyebut idenya ini Centaur. Nah, tabel ini ngejelasin kemitraan Centaur itu dengan pas banget. Kita bawa intuisi dan strategi, AI yang bawa kecepatan dan kalkulasi. Masa depan itu bukan punya AI dan bukan punya manusia doang. Masa depan itu punya mereka yang bisa gabungin kekuatan keduanya secara efektif. Terus gimana cara praktisnya jadi Centaur yang jago? Anggap aja kayak bangun rumah. Kita sering banget fokus sama dinding dan perabotan, yaitu apa yang bisa AI lakuin. Tapi kita sering lupa sama dua hal yang paling krusial. Pondasi berupa pemahaman dasar dan atap berupa pertimbangan etika. Tanpa keduanya, rumah kolaborasi kita bisa ambruk kapan aja. Semua ini ngebawa kita ke satu pemikiran terakhir, sebuah ide yang mungkin paling dalam dan paling filosofis dari semua yang kita bahas hari ini, bahwa pada akhirnya AI adalah sebuah cermin bagi diri kita sendiri. Coba deh kita renungin sejenak, AI modern itu belajarnya dari mana sih? Dari internet.
Dia nelen semua tulisan, gambar, video, dan percakapan yang pernah kita, manusia, unggah ke dunia maya. Artinya apa? Artinya, pada dasarnya AI adalah cermin raksasa dari kolektif manusia. Dia mantulin semua hal hebat tentang kita, pengetahuan dan kreativitas kita. Tapi, dia juga mantulin sisi gelap kita, semua bias, kebencian, dan kekurangan kita. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Lain kali Anda mengkritik atau memuji sebuah hasil AI, coba deh berhenti sejenak dan tanya, apakah Anda benar-benar cuma lagi menilai sebuah mesin? Atau jangan-jangan Anda lagi dipaksa buat ngaca dan menilai diri kita sendiri, masyarakat kita, budaya kita, dan semua data yang kita hasilkan. Karena cermin itu nggak pernah bohong. Dia cuma memantulkan apa yang ada di hadapannya.